Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kawan-kawanku semua dimanapun berada. Nah, di kesempatan video kita kali ini kita akan membahas yaitu rahasia cara memilih dodos yang baru, yang baik dan benar. Dan sebelum kita masuk kepada materinya, dan di sini kita ada beberapa dodos dan batu asa, fiber, dan alat lainnya untuk membantu kita dalam penjelasan ini. Dan kita lihat dulu apa aja yang kita telah sediakan supaya nanti teman-teman tahu apa yang kita sampaikan ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia alat-alat sebagai contoh kita yang kita review pada kali ini. Ada fiber nomor 1, ada fiber nomor 2, ada dodos ukuran ini kurang lebih 4 inci, ini 3 inci, ini 6 inci, dan batu asah. Dan apa aja kegunaannya, ini nanti kita saling praktekkan bagaimana cara memilih dodos yang baik dan benar. Dan ini adalah bentuk kita. Dan ini hanya sebagai contoh aja kawan, supaya kawan-kawan lebih paham. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Poin yang pertama adalah mata dodosnya yang rapi dan tipis. Nah, ini kawan, jangan memilih mata dodos itu yang baling, karena banyak permasalahan ketika kita tidak jeli melihatnya, ini akan menjadi menyusahkan kita ke depan. Seperti contoh, ini mata dodos ini masuk ya, mata dodos ini ya kawan. Ini masuk ke dalam. Kedua, bisa juga atau keluar. Nah, nggak lurus kawannya. Nah, boleh dilihat ini. Oke. Masalah yang selanjutnya, ini tebal, ini tipis. Selanjutnya ini tebal, ya. Ini tipis. Atau ini juga tebal, ini tipis. Nah, jadi makanya saya instruksikan tadinya harus memilih mata dodosnya itu yang benar-benar ini datar dan rapi, dan tidak kalah penting kalau bisa dapat ini yang tipis. Kenapa? Supaya kita tidak sulit dalam pembuluannya ataupun di saat kita melakukan pengasahan. Oke ya. Nah, poin yang kedua adalah masalah bajanya. Nah, ini untuk menguji masalah bajanya ini bagus apa tidaknya, dan meskipun di video-video kawan-kawan kita yang telah mereview bagaimana cara menguji kualitas bajanya yang bagus atau materialnya yang baja tule, dan di sana banyak yang membahasnya, tapi kita tidak juga bisa yakinin itu 100% karena kita tidak punya alat. Nah, itu ya. Dan trik ini juga mudah-mudahan ini memudahkan kita dalam pengetahuannya. Dan ini saya buka rahasianya, yaitu pertama, ambil dodosnya ya, pegang seperti ini kawan. Dan yang kita lakukan adalah pemukulan ya, pemukulan. Nah, pemukulan sendiri kayak gini ya. Nah, ada pantulannya kawan, ada pantulan yang memanjang sekali. Kita coba lagi. Nah,
jadi ada panjangnya, napasnya panjangnya sekali. Kan ini ya. Nah, itu bisa ini menandakan bahwa kualitas bajanya bagus. Tapi sebaliknya, kita coba ketika kualitas bajanya tidak bagus, kita juga sama, kita lakukan pemukulan. Nah, kita perhatikan suaranya. Gimana kawan-kawan? Mudah dipahami kan? Ini, nah, jadi nggak bagus ya kawan, ini kualitas bajanya ini tidak bagus. Dari suaranya itu tidak ada pantulannya, langsung ting, dah selesai. Nah, tapi kalau yang tadi, wah, pantulannya sangat panjang sekali. Dan ini biasanya dodos-dodos yang kualitasnya bajanya bagus itu sensitif sekali. Disentuh sedikit itu udah bunyi dia. Ya, seperti ini ya. Nah, dah ya. Paham ya kawan? Nah, itu poin yang ketiga, yaitu masalah sepuan. Nah, masalah sepuan ini ada dua trik yang kita bisa dapat supaya mengetahuinya. Yang pertama, lewat pendodosan kepada benda keras seperti besi sama besi. Dan supaya kita tahu bahwa mata dodos ini atau sepuannya itu bagus apa tidaknya, kita uji. Nah, seperti ini contohnya. Ya, kita melakukan pemocokan. Jadi, ketika kita melakukan pembacokan ataupun pendodosan, pasti ada reaksi-reaksi yang ditujukan oleh dodos itu tersebut. Meskipun kita tahu bahwa dodos yang baru pasti mata dodosnya itu tebal seperti ini ya, teman-teman. Nah, atau kurang lebih di bawah ini atau seperti ini ya, tebalnya. Meskipun tebal sedemikian, tapi ketika kita mendodoskan benda-benda tajam, pasti ada reaksinya seperti, ya coba dilihat di gambar. Nah, ini rompel dia, rompel, dan ini menandakan bahwa sepuan dodos itu bagus, ataupun ini tidak ada apa-apa dan itu juga sudah bagus. Tapi ketika sebaliknya, ini kendala yang dijumpai teman-teman itu masuk ke dalam, itu akan dikategorikan sepuannya itu tidak bagus atau tumpul ya. Nih contohnya kita baca ini masuk ke dalam, ya tertekan dia, itu tidak bagus sepuannya. Nah, tapi rahasia sebenarnya saya bukakan di sini. Sepuan yang bagus dan betul-betul mantap adalah tidak ketuaan dan tidak kemudaan, yang artinya sedang-sedang saja. Karena ketika sepuan itu ketuaan, itu akan rompel ataupun patah. Dan ini sangat fatal sekali ketika kawan-kawan membelinya masih baru ataupun baru dipakai, dicoba langsung patah. Kerugian ya kawan. Kenapa? Belum kita kerja aja sudah pengeluaran, dan ini sangat disayangkan sekali. Makanya harus betul-betul juga ada trik khusus, nanti kita jelaskan dalam pemakaian dodos baru. Dan mungkin di sini nanti kita akan berbagi sedikit, tapi untuk video kedepannya itu lebih cocoknya kita membahasnya di pas kita mengasah, langsung kita review ke lapangan. Nah, tapi untuk singkatnya sedikit, saya bocorkan aja dulu rahasianya, yaitu harus hati-hati dalam pemakaian dulu dodos baru, karena kita belum tahu kualitas dan ketahanannya. Oke ya.
Yang nomor 4 ya, lubang dodosnya. Oke, kita ambil contoh-contohnya. Mungkin bagi kawan-kawan ketika sudah memilih tadi 3 kategori yang kita sebutkan di atas, ini rapi mata dodosnya, tidak baling, dan sepuannya bagus, kualitas bajanya bagus. Tetapi sekarang permasalahannya kita memilihnya yang terakhir adalah di lubang dodosnya. Ini cara memilih ini lubang dodosnya ini supaya akurat, teman-teman harus memperhatikan betul-betul teliti. Karena kenapa? Ketika teman-teman memperhatikannya, jangan asal udah bagus yang 3 tadi langsung ambil, nggak diperhatikan. Ini harus betul-betul diperhatikan. Karena kenapa? Ini sangat membantu sekali kita di saat kita melakukan pengganggangan, ya. Supaya apa? Ini lurus. Tapi ketika bermasalah, ini tidak lurus lubang dodosnya atau bulatannya tidak bulat akurat, ini akan menyulitkan kita. Kecuali kan kalau di tempat teman-teman ada namanya pandai besi di dekat di sana, nah boleh, tapi juga mengeluarkan dana lagi. Makanya saya instruksikan harus memilihnya. Nah, mungkin bagi kawan-kawan cara memilihnya ini, dan ini disesuaikan dengan kebutuhannya yang ada di rumah teman-teman sendiri. Contohnya ada fibernya ukuran nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nah, ini tergantung ya. Nah, di sini kalau bisa teman-teman mengambil fiber yang tadi ukuran nomor 2 atau nomor 1 dipotong segini. Bisa teman-teman melakukan pembelian, dipotong kecil segini, masukkan seperti ini. Kan cocok ini kawan. Tinggal kita hanya ganjel sedikit, nanti udah lurus mata dodosnya. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Nah, posisinya ini mata dodosnya ini pas terbelah gagangnya. Nah, jadi sangat akurat sekali ya dalam kelurusannya. Nah, jadi ketika ini lubangnya ini bermasalah kawan, dan ini bisa mata dodosnya ini ke sini ya. Jadi udah gini dia nanti kawan, ini ke luar ini. Ataupun ketika ini lubang ini tidak lurus, ini ke dalam. Nah, jadi ini benar-benar menyulitkan kita dalam pemasangannya. Nah, ini harus betul-betul akurat ya. Ini harus lurus. Ini dibagi 2 fiber ini. Oke, mungkin paham ya kawan sampai situ. Kita lepas dulu ini. Nah. Selanjutnya yaitu di nomor 1 sama aja ya. Nah, itu dia. Oke, yaitu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oh iya, aku lupa tadi cara mengasah, mengetahui, yaitu ada 2 trik tadi ya, membacok dan melakukan pengasahan. Nah, jadi di sini ya kawan, yang kasarnya. Nah, itu dapat dia ya suaranya. Tapi coba ketika sepuannya tidak bagus, dan ini memang betul nggak ada sepuannya. Batu gosoknya ngegigit kawan. Nah, langsung kesat dia. Tapi ketika sepuannya itu bagus, itu terasa suaranya pun lain, dan kedua agak-agak licin ya, licin. Kayak kurang gigit batu gosoknya. Itu udah bagus ya. Terakhir yaitu masalah kebutuhan kita di lapangan, dan ini sebenarnya ada ukuran-ukuran yang telah
eh, berikan oleh pabrikan ukuran-ukuran yang sesuai dengan umur sawitnya. Tapi bagi saya sendiri itu tidak menjadi tuntutan yang akurat ataupun pasti bagi kita, karena kita tahu bahwa kita pekerjanya dan kita pelakunya, dan betul-betul kita tahu yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, tapi di sini saya buka rahasianya, ketika teman-teman di arealnya bekerja adalah tidak diizinkan untuk menurunkan pelepah hanya untuk mencuri buah, saya saranin atau saya instruksikan memilih mata dodus yang kecil. Dan mungkin kalau umur tanamannya yang 5 tahun ke bawah, saya rekomendasikan untuk mata dodusnya 3 inci ataupun 2 inci boleh, karena kita hanya di sana fokus pada bonggol tandan itu sendiri. Nah, tapi sebaliknya, ketika di areal teman-teman itu diboleh peraturannya turun buah, turun pelepah. Nah, saya rekomendasikan umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun ke atas. Dan itu saya rekomendasikan pakai dodus yang 5 inci, 6 inci. Karena kenapa? Supaya meringankan kita dalam bekerja. Yang terutama di saat kita mendodus, sekali tebas atau sekali dodus langsung putus. Dan itu dikarenakan mata dodus kita yang lebar, jadi langsung dihantam sama dia. Nah, yang terakhir, ketika juga teman-teman khususnya dominan yang pruning, dan karena mungkin ada juga kawan-kawan sebagian nggak suka, dia tidak terfokus untuk panen tapi dia terfokus untuk pruning ataupun tunas pokok. Dan di sini saya rekomendasikan kalau umur tanamannya 4 tahun, 5 tahun sampai ke atas, dan itu saya rekomendasikan untuk memilih mata dodus yang super lebar, kalau bisa yang 5 inci. Dan ini juga tidak menjadi patokan ya, tergantung nanti kebiasaan ataupun kenyamanan teman-teman bekerja. Tapi saya rekomendasikan, kalau menurut saya, kalau aku pribadi, lebih bagusnya yang lebar, yang 5 inci, 6 inci, dan itu sangat tepat sekali karena kita fokus pada tunasan supaya sekali aja tups. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Dan kesimpulannya dari apa yang kita bagikan ini, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan ketika bermanfaat, jangan lupa dibantu juga saya like, comment, subscribe, dan share supaya kita lebih lagi termotivasi untuk membuat konten-konten di depannya. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya akan mau sampaikan di kedepannya nanti kita akan mau membahas yaitu cara mengasah dodus yang baik dan benar, dan tentunya disertakan rahasia. Memang semua kita pasti beda pendapat, tapi kita hanya mencari yang mana lebih akurat tentunya. Nah, itu ya. Oke kawan, mungkin ini cukup dulu video kita. Kesimpulan dari isi video kita ini, marilah kita membeli segala sesuatu atau barang apapun kita letakkan pada tempatnya. Tapi lewat itulah semua pekerjaan kita menjadi lebih bagus ataupun lebih menyamankan kita dalam menggunakannya. Jadi tentunya itu semua supaya menambah kecepatan kita bekerja, efektivitas kita yang lebih mantap ya. Jadi mungkin itulah video saya, dan jika ada salah-salah kata saya minta maaf, dan juga jika ada yang kurang jelas nanti di akhir boleh teman-teman ya komen di bawah, kita saling terbuka di sini. Dan kalau ada juga masukan ya silakan, supaya juga saya termotivasi. Nah, jadi akhir kata saya sapa kita semua, shalom, selamat